Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Khairi dengan nomor NIM 23180036, kelas sipil B1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan di bidang teknik sipil. Apa itu kewirausahaan di bidang teknik sipil? Kewirausahaan di bidang teknik sipil adalah proses mengidentifikasi, merancang, dan mengelola peluang usaha di sektor perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur. Rumus sederhananya ialah keahlian teknis ditambah dengan jiwa bisnis akan menjadi nilai tambah bagi industri konstruksi. Mengapa penting? Pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, jembatan, gedung, perumahan, dan air minum terus berkembang. Menciptakan lapangan kerja, bukan sekedar mencarinya. Ruang untuk inovasi konstruksi, keahlian teknis sebagai nilai jual. Karakteristik wirausahaan konstruksi yang sukses, inovatif dan solutif, yaitu mencari cara kerja dan solusi baru untuk masalah lapangan. Berani ambil risiko terukur, kompeten dan terus belajar, berorientasi mutu dan ketiga, piawai membangun relasi, adaptif terhadap teknologi. Peluang usaha di bidang teknik sipil, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, supplier dan alat berat, dan lain-lain. 3 model bisnis utama jasa konstruksi. Kontraktor ialah melaksanakan pekerjaan fisik sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Modal, alat berat dan kerja. Andalan, kecepatan dan mutu hasil. Risiko kerja, keterlambatan, biaya membengkak. 2. Konsultan, menjual jasa keahlian, perencanaan, desain, dan pengawasan. Modal utama yaitu sumber daya manusia dan keahlian. Andalan, reputasi dan presisi teknis. Risiko, tanggung jawab profesional. Supplier atau trading, menyediakan material, alat dan komponen konstruksi. Modal, stok dan jaringan distribusi. Andalan, harga dan ketersediaan. Risiko, fluktuasi harga dan permintaan. Legalitas dan perizinan usaha jasa konstruksi. Itu NIB, nomor induk berusaha melalui OSS Risk Based Approach, pintu masuk seluruh perizinan usaha. SBU konstruksi, sertifikat badan usaha, bukti kemampuan perusahaan diterbitkan lembaga sertifikat badan usaha atau LSBU yang terakreditasi LPJK. SKK konstruksi, sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga ahli perorangan. Penulis skema diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi. Keanggotaan asosiasi umumnya menjadi syarat pendukung penerbitan SBU. Langkah memulai usaha jasa konstruksi: riset, rencana bisnis, bentuk badan usaha, lengkapi legalitas, dan membangun portofolio. Strategi pemasaran dan membangun jaringan. Bangun portofolio dan rekam jejak. Aktif di asosiasi profesi. Manfaatkan tender elektronik, jalin kemitraan dan KSO. Bangun personal branding digital. Peran teknologi dan digitalisasi. 1. Building Information Modeling atau BIM, untuk efisiensi, koordinasi antar disiplin, dan minim bentrok gambar. 2. Software estimasi dan manajemen proyek. RAB digital dan penjadwalan proyek yang lebih akurat dan real time. E-tendering dan pengadaan digital. Sistem seperti SPSE mempermudah akses ke tender pemerintah. Pemasaran digital, website dan media sosial memperluas jangkauan ke klien baru. Manajemen keuangan dasar usaha konstruksi. Pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Kelola arus kas proyek. Hitung margin dan overhead dengan cermat. Siapkan dana cadangan. Tantangan umum dan solusinya. Persaingan tender yang ketat,
Solusinya ialah diferensiasi lewat spesialisasi dan kualitas layanan. Keterlambatan proyek. Solusinya kontrak dan termin pembayaran yang jelas sejak awal. Fluktuasi harga material. Solusinya klausul eskalasi harga dalam kontrak. Minim pengalaman manajerial di awal karir. Solusinya magang atau bekerja dahulu sebelum mandiri. Ilustrasi perjalanan wirausahawan teknik sipil. Site engineering atau drafter, membangun jaringan, mendirikan badan usaha, melengkapi legalitas, berkembang lewat reputasi. Kesimpulan, kewirausahaan teknik sipil memadukan kompetensi teknis dan jiwa bisnis. Peluang usaha: kontraktor, konsultan, supplier, developer, hingga startup kontak. Legalitas: NIB, SBU, SKK adalah fondasi wajib sebelum menjalankan usaha. Mulai dari langkah kecil seperti magang, portofolio, dan membangun jaringan. Adaptasi teknologi menjadi pembeda utama di era konstruksi digital. Sekian, terima kasih.